Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 231 berkumpul. Wu Qianqian mengeluarkan ramuan yang dia sempurnakan, dan Chen Xiang tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihatnya. Pil Yuan sejati? Apakah Anda memperbaiki ini? Chen Xiang memegang pil Yuan sejati dan melihatnya dengan hati-hati. Kualitasnya tinggi, berapa banyak pil yang dapat Anda hasilkan dalam satu tungku? Hanya 3. Kata Wu Qianqian, melihat ekspresi terkejut Chen Xiang, dia juga sangat senang di dalam hatinya. Chen Xiang terkekeh, saya dapat memurnikan 5 pil dalam satu tungku, Anda harus bekerja lebih keras, dan ketika Anda dapat memurnikan 5 pil dalam satu tungku, saya akan memberi Anda beberapa bahan obat dan meminta Anda untuk membantu saya memurnikan pil esensi sejati. Anda hanya bisa memberi saya 4 pil dalam satu tungku, dan saya akan memberi Anda 1 pil yang tersisa sebagai hadiah, dan saya akan bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Chen Xiang memiliki banyak bahan obat untuk pil esensi sejati, tetapi dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Jika dia punya waktu untuk memperbaikinya, mereka semua akan menyempurnakan pil pendirian yayasan. Dia harus mencari pembantu untuk membantunya memperbaiki beberapa pil berkualitas rendah. Jika orang lain tahu bahwa dia tidak repot-repot menggunakan pil yang bermutu lebih tinggi dan lebih mahal seperti pil Zhenyuan, dia pasti akan dimarahi sampai mati. Wu Qianqian adalah kandidat yang baik. Dengan jiwa api, kualitas alkimia pasti tidak akan rendah. Jika dia bekerja sedikit lebih keras, memurnikan 5 pil dalam satu tungku tidak akan menjadi masalah. Qianqian, bisakah kamu memurnikan pil bermutu tinggi tingkat roh lainnya? Tanya Chen Xiang. Wu Qianqian menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah batas saya, tetapi saya akan bekerja keras, dan saya akan membantu Anda memperbaikinya ketika saya dapat memperbaiki 5 pil Yuan sejati dalam satu tungku. Chen Xiang mengobrol dengan Wu Qianqian lagi, dan berbagi saya memberinya pengalaman alkimia saya, dan juga memberinya 100 salinan bahan obat untuk memurnikan pil esensi sejati. Tidak peduli berapa banyak yang bisa kamu saring dalam satu tungku, kamu bisa meminum 1 pil sendiri dan memberikan sisanya kepadaku. Itu bisa dianggap membantuku membuat alkimia. Hadiah ini cukup memuaskan. Chen Xiang tertawa, dia tahu bahwa Wu Qianqian tidak pandai bahan obat cukup, tapi Chen Xiang tidak kekurangan. Saya sangat puas. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memurnikan lebih banyak dalam satu tungku, kata Wu Qianqian dengan gembira. Tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Banyak alkimia juga selama alkimia, dan beberapa di antaranya diambil sebagai hadiah mereka sendiri, dan dia menerima pesanan sebesar itu tepat setelah dia mampu menyempurnakan pil Yuan sejati, yang membuat banyak alkemis tingkat ketiga sangat iri. 3 hari ini adalah untuk murid-murid yang pergi ke Gurun Selatan untuk bersantai kecuali Chen Xiang, semua orang kurang lebih gugup, karena setelah masuk, mereka tidak hanya harus menghadapi bahaya tersembunyi di Gurun Selatan, tetapi juga menghindari tertangkap murid yang lebih kuat dengan cara ajaib mengejar dan membunuh mereka. 10 orang berkumpul bersama, dan Yun Xiaodao, yang telah tersenyum sepanjang hari, menjadi sangat serius. Dia tidak berbicara kecuali untuk menyapa Chen Xiang. Terlihat bahwa dia sangat gugup. Semua orang sama. Hanya Shen Xiang yang juga terlihat santai. Gu Dongchen mengeluarkan frisbee besar dan meminta Chen Xiang dan yang lainnya naik ke atasnya. Setelah mereka berdiri diam, mereka mengendalikan frisbee untuk terbang sangat cepat. Apakah ini harta karun? Tanya Chen Xiang, ada banyak pola roh di frisbee, dan semuanya sangat rumit. Setelah Chen Xiang mendapatkan buku pemurnian artefak, dia melakukan penelitian tentang aspek ini. Itu benar. Itu disempurnakan oleh permaisuri surga persenjataan ilahi. Wanita ini telah memerasku. Ada jejak sakit hati di wajah Gu Dongchen,
yang membuat Chen Xiang diam-diam tertawa. Dia tidak menyangka nama Liu Meng, si cantik di seberang sebenarnya pencatut. Gu Dongchen dan yang lainnya semua tahu bahwa Chen Xiang memiliki baju besi berlian basal, dan juga memiliki pedang yang kuat, ditambah sayap api Suzaku. Kemampuannya untuk menyelamatkan dan melarikan diri dapat dikatakan unggul, jadi mereka membiarkan Chen Xiang terpisah dari 9 orang lainnya. Dia bergerak tengkurap, tetapi memburu prajurit iblis. Meskipun kecepatan frisbee ini cepat, itu jauh lebih cepat daripada ketika Chen Xiang menggunakan sayap api Suzaku. Chen Xiang dapat melihat bahwa Gu Dongchen juga mengonsumsi banyak zenki, dan semua orang duduk bersila di frisbee, menyesuaikan posisi mereka. Status dengan mata tertutup. Hutan belantara selatan berada di selatan sekte Taiwu, dan juga merupakan area misterius. Bahkan orang-orang setingkat Gu Dongchen tidak berani memasuki area tengah semaunya. Frisbee terbang terus-menerus selama 3 hari, dan akhirnya sampai di gunung yang tinggi. Ada tempat datar di gunung yang tinggi ini, dan ada banyak orang yang berdiri di atasnya, jelas tempat yang lebih baik untuk berkumpul. Itu di sini, kata Gu Dongchen. Yang lain terbangun dari kultivasi mereka. Mereka semua sedikit gugup, dan mereka hanya bisa menyesuaikan diri dengan cara ini. Sekte besar adalah sekte besar, dan mereka datang terakhir. Mendengus dingin datang dari Chunlai, itu adalah suara Tang Yichao dari sekte seni bela diri yang sebenarnya. Dia hampir dibantai oleh Chen Xiang terakhir kali, jadi ketika dia melihat Chen Xiang, aura pembunuhnya melonjak. Ketika Chen Xiang dan yang lainnya turun dari frisbee, mereka melihat murid-murid dari sekte lain. Orang-orang yang menemani para murid semuanya adalah raksasa di sekte tersebut, baik kepala sekolah atau para tetua. Chen Xiang melihat Liu Mengar, dan yang mengejutkannya adalah bahwa di antara kelompok murid di belakang Liu Mengar, sebenarnya ada Sue Xianxian dan Leng Youlan. Sue Xianxian mengenakan setelan hitam, dan Leng Youlan mengenakan baju besi hitam. Masih begitu mendominasi, mereka menyapa Chen Xiang. Guru kepala dan Xiang Taoyuan tidak datang, tetapi Hua Xiangyue datang, dan dia memimpin tim. Dapat dilihat seberapa tinggi status Hua Xiangyue di dan Xiang Taoyuan, tetapi wanita cantik yang menawan dan mempesona ini tidak meremehkan Shen Xiang, bahkan tidak menyapa Chen Xiang, seolah-olah mereka tidak mengenal satu sama lain. Chen Xiang diam-diam menghela nafas lega. Jika Hua Xiangyue menyapanya, dia mungkin dalam masalah. Lagi pula Sue Xianxian dan Leng Youlan ada di sini. Beast Woman adalah pria besar yang terlihat seperti banteng. Ini adalah kepala sekolah Beast Woman yang baru. Pemilik Pulau Lianhua adalah pria yang lembut dan anggun dengan pakaian putih dengan kulit putih. Penampilannya yang tampan membuat banyak murid perempuan dari sekte lain memandangnya dari waktu ke waktu. Ao Jianzong adalah seorang pria paruh baya dengan penampilan yang luar biasa. Meskipun dia berpakaian sederhana, dia penuh kesombongan dan membawa pedang panjang. Di antara murid-murid di belakangnya, ada wajah yang akrab bagi Chen Xiang. Itu adalah Gan Jiujian. Ada konflik dengannya di Frostward City. Ketika Yun Xiaodao dan Jurong melihat Leng Youlan dan Sue Xianxian mengedipkan mata pada Chen Xiang dan tersenyum lagi, mereka diam-diam cemburu pada Chen Xiang, dan percaya pada apa yang dikatakan Chen Xiang sebelumnya, bahwa Sue Xianxian memang miliknya. Adik angkatnya. Murid-murid lembah angin es diberikan kepada Liu Menger untuk memimpin, dan hubungan antara lembah angin es dan kerajaan surgawi para dewa diketahui oleh semua master, dan mereka sangat baik sejak zaman kuno, jadi mereka tidak terkejut. Semuanya, kalian tidak ingin kalah dari sekte iblis, kan? Kalau tidak, masing-masing sekte kita harus memberi mereka beberapa sumber daya. Jika sekte iblis tumbuh lebih kuat, saya tidak perlu mengatakan bahwa semua orang memahami ancaman bagi kita. Gu Dongchen berkata dengan keras, kekuatan Shen Xiang jelas bagi semua orang. Alasan mengapa dia menjadi permusuhan dengan beberapa murid sekte bukanlah yang dia inginkan, dan terpaksa, kamu tahu ini lebih baik dariku. Pokoknya, dia tidak bisa tinggal bersama kita. Dia terakhir kali di kota Pedang Beku,
tim yang terdiri dari 100 orang dari sekte setan yang dimusnahkan. Ada 2 seni bela diri peringkat 5, 3 peringkat, 2 peringkat, dan total lebih dari 10 tim. Setan yang sekte membencinya sampai ke inti. Berada bersama kami hanya akan menyakiti orang. Guru kepala sekte pedang bangga berkata dengan dingin. Meskipun dia berkata begitu, banyak murid yang datang ke sini tidak bisa menahan nafas. Dia benar-benar orang yang tepat waktu, dan dia membunuh begitu banyak sendirian. Bab 232 sendirian. Leng Youlan sedikit kesal, karena dia juga punya andil. Sian-sian, aku memotong seorang pria di tahap kelima alam bela diri sejati menjadi sampah, dan pria dari sekte pedang bangga ini tidak menyebutku. Leng Youlan cemberut, dia dan Sian-sian telah menjalani pelatihan khusus bersama saat ini, mereka telah menjadi satu sama lain meskipun keduanya memiliki kepribadian yang berbeda, mereka bertemu satu sama lain seolah-olah terlambat, dan mereka sangat spekulatif. Biarkan aku menyingkir. Setelah memasuki tanah air selatan, siapapun yang berani menyentuh Chen Xiang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jika kamu memberitahuku, aku tidak akan berusaha keras untuk mengambil seluruh rumah sesepuh untuk mengambil tempat orang itu. Sektenya telah musnah. Suara dingin dan suram Gu Dongchen dipenuhi dengan niat membunuh, yang membuat banyak orang gemetar di hati mereka. Chen Xiang sekarang ditawari hadiah 15 juta batu kristal, dan Gu Dongchen juga khawatir beberapa murid dari sekte lain akan melawan Chen Xiang di dalam. Dia hanya perlu memperingatkannya, dan dia tidak akan berbicara kata-kata kosong. Jika dia diserang oleh seorang murid dari sekte yang benar, dia pasti akan menghancurkan sekte itu. Beberapa orang segera menghilangkan gagasan untuk menyerang Chen Xiang. Di mata mereka, Gu Dongchen adalah sosok pembunuh dewa, karena ketika dia berada di Xuanwu Xuanjing, kepala sekolah dari Beast Woman dan banyak raksasa di alam nirvana adalah semua di sana, mereka semua berpikir bahwa Gu Dongchen yang melakukannya, jadi mereka tidak meragukan kata-kata Gu Dongchen. Chen Xiang, kamu pergi ke gurun selatan dulu, hati-hati, kata Gu Dongchen. Ya? Jawab Chen Xiang, begitu kata, ya, selesai, dia menghilang, dan kecepatannya sangat cepat sehingga beberapa kepala sekolah diam-diam kagum. Mereka semua melihat ke hutan di dasar gunung, dan melihat bayangan di pohon-pohon besar itu terbang di atas. Chen Xiang melakukan kungfu ringan tertinggi, menginjak-injak dedaunan, dan berlari dengan liar. Murid-murid itu semua terkejut ketika mereka melihat Chen Xiang menggesek ke kejauhan. Mereka diam-diam membandingkan Chen Xiang dengan diri mereka sendiri. Ada celah besar antara gaya rambut mereka dan gaya rambut Chen Xiang. Sekarang bahkan jika Gu Dongchen tidak berbicara, dia akan melakukannya. Tidak ada yang akan begitu bodoh untuk menyerang Chen Xiang, itu akan mendekati kematian, akan baik-baik saja jika Chen Xiang tidak menyerang mereka. Baik Liu Meng'er dan Hua Xiangyue menatap punggung Chen Xiang yang menghilang dengan mata cemberut. Mereka awalnya ingin memberitahu Chen Xiang sesuatu, tetapi karena kesempatan itu tidak memungkinkan mereka tidak dapat berbicara dengan Chen Xiang. Namun, Chen Xiang pergi. Leng Youlan dan Sui Xianxian juga menggigit bibir mereka dengan ringan, melihat ke arah di mana Chen Xiang menghilang. Tentu saja mereka ingin bersama Chen Xiang, tetapi mereka semua sudah diatur. Mereka adalah kekuatan utama dalam tim, mereka adalah inti, mereka tahu untuk tidak terlalu egois, jika tidak, tim Anda akan hancur. Kita tidak bisa bertarung sendirian, kita harus bersatu. Bersatu. Ini adalah pertarungan bertahan hidup, bukan pertarungan putus asa. Semua orang harus mengetahuinya. Gu Dongchen berkata, masih ada waktu sebelum batas waktu untuk memasuki gurun selatan. Gu Dongchen pikir meyakinkan sekte lain untuk menyatukan mereka. Tidak, para murid iblis masuk lebih dulu. Mereka tampaknya sangat akrab dengannya. Musuh menyembunyikan orang-orang kita. Kita memiliki begitu banyak orang sekaligus. Jika kita dikepung,
itu akan merepotkan. Pemilik Pulau Lianhua, kata pulau. Liu Meng'er juga mengangguk, bahkan tuan pulau itu benar, saya pikir lebih baik mengikuti pelatihan semua orang dan menyebarkannya, sehingga para murid dari Jalan Iblis juga harus memperhatikan untuk menghadapinya. Hua Xiangyue berkata, ayo lakukan, biarkan para murid tetap berhubungan, tinggalkan jejak atau sesuatu, dan bertemu sesekali, dan jaraknya tidak boleh terlalu jauh, dan mereka dapat mendukung jika ada situasi. Diskusi berlanjut, tetapi Chen Xiang sudah melangkah ke gurun selatan. Ke gurun selatan setelah gurun, akan ada perasaan aneh, dan satu-satunya pintu masuk yang aman adalah ngarai besar. Jika ingin masuk dari tempat lain, Anda harus masuk mendaki gunung besar dengan ketinggian beberapa ribu kaki di pegunungan itu. Tidak hanya ada penghalang dingin yang parah, juga akan ada beberapa racun yang sangat beracun. Gurun selatan sangat besar, dan ada gunung-gunung besar yang terbentuk secara alami yang mengelilinginya dengan rapat. Bagian dalamnya bahkan lebih suram, tetapi ada banyak pohon besar yang tumbuh dalam bentuk aneh, yang terlihat sangat menakutkan. Di mulut ngarai, Chen Xiang juga melihat dua pria berjubah hitam dengan wajah muram, dan aura yang aneh, bisa dikatakan mereka adalah iblis yang kuat. Pria seperti ini juga layak membudidayakan setan? Mereka harus disebut setan. Bai Yuyo mendengus dingin, dia juga berlatih cara setan, tapi dia tidak memiliki permusuhan semacam ini di tubuhnya. Kultivasinya tidak dikumpulkan dengan membunuh orang. Setelah Mo Dao dan Zheng Dao menentukan kandidat, mereka akan saling menyerahkan daftar, agar tidak mengatur banyak orang untuk masuk terlebih dahulu. Nak, apakah kamu murid dari sekte yang benar? Siapa namamu? Seorang pria berbaju hitam bertanya dengan dingin. Chen Xiang. Mendengar dua kata ini, kedua pria berbaju hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka, dan menatap Chen Xiang dengan hati-hati. Senyum dingin perlahan muncul di sudut mulut mereka. Masuk! Seorang pria berbaju hitam mencibir. Chen Xiang berlari kencang dan memasuki ngarai. Naga kecil, jangan malas sekarang. Teriak Chen Xiang dengan perasaan ilahi. Jangan khawatir, aku tidak akan punya apa-apa untuk dimakan setelah kamu mati. Meskipun kamu agak jahat, sulit menemukan pria bodoh seperti ini untuk tinggal bersamamu, kata Long Sui dengan malas. Gurun selatan ini sangat sunyi, meskipun ada beberapa gunung dan sungai, semuanya diselimuti kegelapan. Sungai dan pepohonan itu terlihat hitam, membuat orang merasa berbulu. Di dalam sangat sunyi, tetapi akan ada desisan yang menyeramkan dari waktu ke waktu, dan mereka yang penakut pasti akan ketakutan setengah mati ketika mereka masuk. Chen Xiang, apakah menurutmu Lian Mingdong mirip dengan pemilik Pulau Lianhua? Su Meiyao tiba-tiba bertanya. Mendengar apa yang dia katakan, Chen Xiang juga merasakan hal yang sama, dan dia menemukan bahwa ketika Lian Mingdong turun dari Frisbee, ada yang salah dengan ekspresinya. Pemilik pulau teratai tampaknya bermarga Lian, kata Bai Yoyo. Chen Xiang, yang sedang berlari, tiba-tiba berhenti. Jurong memang telah memeriksa latar belakang Lian Mingdong secara menyeluruh, tetapi sekarang Su Meiyao menyebutkan masalah ini, dia harus bertanya-tanya apakah Lian Mingdong ada hubungannya dengan pemilik Pulau Lianhua. Mungkinkah itu putra pemilik Pulau Lianhua? Atau anak haram, atau dia ditinggalkan karena kualifikasi yang buruk. Kata Su Meiyao, wanita selalu suka menanyakan hal-hal ini. Aku tidak tahu, aku akan bertanya padanya ketika aku keluar. Chen Xiang berjalan menuju hutan, di mana dia kemungkinan besar akan disergap, dan sekarang Chen Xiang akan menemukan murid iblis untuk membunuhnya, yang mana juga diberikan kepadanya oleh tugas Gu Dongchen dan yang lainnya. Melewati hutan, semuanya begitu tenang, tidak ada yang berbahaya terjadi. Chen Xiang juga mengubah penampilannya di hutan, dia masih berada di pinggiran gurun selatan, tidak ada bahaya di sini, jika dia bersembunyi. Jika Anda berada di pinggiran, Anda hanya perlu membela para murid iblis itu dengan baik.
Aku selalu merasa bahwa orang-orang dari sekte iblis itu memiliki semacam konspirasi. Mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk menghasilkan begitu banyak hal, mungkin mereka telah mengatur ratusan orang untuk menyergap di sini, kata Bai Yoyo. Begitu kata-katanya jatuh, Chen Xiang merasakan gerakan tiba-tiba di sekelilingnya, seolah-olah dia dikelilingi. Bab 233 Wayang. Chen Xiang berdiri di tempat yang sama, melihat sekeliling, dia mendengar suara yang sangat lemah tadi, dan Long Sui juga mengatakan bahwa dia merasakan ada seseorang di sekitar. Di atas! Teriak Long Sui. Chen Xiang melihat ke atas, dan melihat jaring besar tertutup dari atas. Chen Xiang menampar bagian atas, tiang api keluar dari tangannya, membakar jaring besar. Sebuah lubang besar keluar. Chen Xiang mendengus dingin. Cacing itu tidak sederhana, itu harus menjadi senjata spiritual, tetapi ketika datang ke api matahari surgawi yang kuat, itu hanya bisa ditanam. Desir, 10 orang yang mengenakan pakaian tiba-tiba muncul di sekitar Chen Xiang. Orang-orang dengan pakaian hitam dan berkerudung hitam, memegang pisau hantu hitam di tangan mereka, meluap dengan nafas yang sangat keras, sangat berat, seolah-olah mereka baru saja keluar dari kematian. Tiba-tiba dia bertemu dengan 10 murid iblis, Chen Xiang. Adalah sedikit senang, tujuannya adalah datang ke sini untuk membunuh orang. 10 orang ini aneh, hati-hati, saya merasa mereka semua memiliki kekuatan yang aneh, seperti kesadaran yang aneh, mereka sepertinya dimanipulasi. Long Sui menasihati, suaranya sangat serius. Ini mengejutkan Chen Xiang diam-diam, 10 orang ini ternyata sesat, dan sekarang dia lebih bertekad dalam pikirannya, pasti ada konspirasi di jalan iblis. Jangan biarkan dia terlalu banyak berpikir, akan ada 5 orang terbang ke arah mereka sambil memegang pisau mereka, dengan cepat dan ganas. Ada semacam energi hitam yang mencuat dari pisau hantu. Ketika ditebang, terdengar suara menembus udara. Energi pedang membuat tanda yang dalam di tanah. Itu adalah serangan yang sangat kuat, tetapi mereka menebas udara. Chen Xiang menggunakan metode gerakan yang sangat halus untuk melompat ke udara ketika pedang itu menebas, dan dia juga dengan rasa takut yang tersisa di hatinya, dia memperhitungkan bahwa bahkan jika seseorang pada tahap ke-6 dari alam bela diri sejati diretas, dia akan dihapuskan tanpa mati. Energi iblis yang sangat berat, bagaimana mereka bisa berkultivasi? Membunuh orang saja bisa menumbuhkan energi iblis semacam ini. Suara Bai Yoyo bingung dan bermartabat, Chen Xiang, hati-hati, pasti ada sesuatu di rahasia tanah air selatan ini. Chen Xiang baru saja melompat ke udara, dan ketika dia mendarat, 5 pria berpakaian hitam yang baru saja menyerang melompat dan mendatanginya dalam sekejap, dan menebasnya dari 5 arah angin. Gerakannya adalah sama saja, bahkan kekuatan Qigong yang digunakan sama, seolah-olah mereka berlima adalah satu. Ketika dia melompat ke udara, Chen Xiang telah mengedarkan energi sejati basal. Pada saat ini, tudung basal membungkus tubuhnya, dan 5 pisau menebas pada saat yang sama dengan gengki yang keras, meledak dengan kekuatan yang sangat kuat, gelombang udara menyebar di sekitar mereka sebagai pusatnya, menyapu hutan di bawah seperti badai. Chen Xiang mendarat di tanah, penutup langit basal di tubuhnya masih ada, meskipun jauh lebih tipis, tetapi menahan serangan barusan, dia melepaskan penutup langit basal dengan tahap ketiga seni bela diri sejati, itu juga sangat kuat. Dia sekarang dapat yakin bahwa 10 orang ini semuanya dikendalikan oleh seseorang seperti yang dikatakan Long Sui sebelumnya. Kesadaran spiritual orang itu terbatas, dan dia tidak bisa membiarkan 10 orang ini menyerangnya dengan cara yang berbeda. Sama, dan setiap kali itu hanya 5 orang menyerang. Inilah kelemahan mereka. Dan itu sangat mematikan. Tentu saja, jika Anda tidak dapat menahan serangan serentak dari 10 orang ini, maka Anda tidak dapat menemukan kelemahan ini. Chen Xiang tiba-tiba menghilang,
seperti itu diam-diam menghilang ke dalam hutan. Dia bolak-balik melalui hutan dengan kecepatan yang sangat cepat, meskipun kecepatan dia meletus tidak bisa bertahan lama, itu sangat cepat sehingga orang tidak bisa menangkapnya. Sosok ini karena dia telah membawa kungfu ringan ke ekstrim, dan dikombinasikan dengan kungfu naga tai chi yang menundukkan untuk menahan nafasnya, itu bisa membuatnya tampak menghilang. 10 orang itu semuanya dikendalikan oleh orang lain, jadi tentu saja mereka tidak bisa merasakannya. Chen Xiang menebak bahwa orang itu tidak jauh dari sini. 10 pria berpakaian hitam berdiri tak bergerak, jelas orang yang mengendalikan mereka sedang menunggu Chen Xiang muncul, dan pada saat yang sama mencari Chen Xiang. Dia tidak bisa melihat Chen Xiang, jadi tentu saja dia tidak tahu apa untuk meminta 10 orang itu melakukannya, jadi dia hanya bisa menunggu. Chen Xiang tiba-tiba muncul, dan begitu dia muncul, dia menampar seorang pria berbaju hitam, dan kemudian dengan cepat mendatangi pria berbaju hitam lainnya, dan menampar orang-orang kulit hitam itu satu demi satu. Sangat cepat, itu dilakukan hampir dalam sekejap mata. 10 telapak tangan yang dimainkan oleh Chen Xiang terlihat sangat biasa, tetapi itu adalah keterampilan sihir yang kuat yang baru saja dia pelajari, tapak iblis transformasi tulang. Dia sekarang berdiri di antara 10 pria berbaju hitam, dan 10 pria berbaju hitam perlahan-lahan jatuh, terlihat seperti orang yang bisa dilipat sesuka hati, karena mereka tidak memiliki tulang, karena mereka semua boneka secara alami tidak mengenal rasa sakit, jadi mereka terlihat sangat aneh. 10 boneka ini lebih dari cukup untuk berurusan dengan realm martial sejati tahap kelima biasa, tetapi mereka sama sekali tidak berguna ketika mereka bertemu Chen Xiang. Tentu saja, jika Chen Xiang memotong tangan mereka, atau menamparnya dengan keras, boneka ini tidak akan bisa jatuh. Tetapi sekarang boneka ini tidak memiliki tulang, dan tulang adalah fondasi kekuatan, meskipun mereka masih hidup, tapi itu hilang. Chen Xiang diam-diam mengagumi kekuatan keterampilan sihir ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya pada tubuh manusia, dan dia pernah mengujinya pada beberapa batu sebelumnya. Aku menemukannya, haha, orang ini mungkin sedang terburu-buru. Dia mengeluarkan banyak kesadaran di saat kecerobohan, dan memperlihatkan dirinya. Long Sui tertawa, dan segera memberi tahu Shen lokasi orang yang bersembunyi di kegelapan dan memanipulasi boneka-boneka ini terbang. Setelah mengetahui di mana orang itu, Chen Xiang tersenyum dingin, dan tiba-tiba menampar tanah dengan keras, tanah bergetar hebat, dan pohon-pohon di sekitarnya tampak terombang-ambing di laut yang bergelombang, semua karena telapak tangan Chen Xiang. Sebaliknya, itu menjadi laut melonjak saat dihantam angin kencang dan ombak besar. Telapak tangan yang mengguncang langit yang dipukul Chen Xiang dengan Qian Kun Zenqi dapat dikatakan mengguncang bumi dan sangat mendominasi, mengubah penampilan sebidang tanah yang luas dalam sekejap. Pukul, orang itu pasti muntah darah. Long Sui berkata dengan senyum menawan. Orang itu bersembunyi di tanah, telapak tangan gemetar langit Chen Xiang bahkan bisa menembus gunung. Chen Xiang sedikit tersenyum, dan terus bertepuk tangan ke tanah. Setiap telapak tangan adalah telapak tangan yang mendominasi dan menakutkan. Pada saat ini, suara gemuruh seperti guntur bergema di seluruh tanah selatan. Semua orang melihat ke tanah selatan dengan heran, mereka tidak menyangka Chen Xiang berhubungan seks dengan murid iblis itu tidak lama setelah dia masuk. Dengan 10 serangan telapak tangan, tempat Chen Xiang diubah menjadi lubang selebar puluhan kaki. Chen Xiang juga melihat orang sekarat yang dipukuli menjadi bentuk manusia dengan telapak tangannya yang gemetar. Itu adalah pria paruh baya dengan pendarahan dari lubangnya. Terlihat sangat mengerikan. Dia belum mati, gunakan kutukan Dementor untuk bertanya padanya. Kata Bai Yuyo, dia sangat tertarik dengan 10 boneka itu, terutama energi sihirnya, yang membuatnya sangat penasaran. Bab 234 Iblis Manusia. Chen Xiang telah mempelajari seluruh mantra Dementor sekarang, dan lebih mahir dalam menggunakannya. Dia berdiri di atas kepala pria itu dengan satu tangan, dan melantunkan beberapa mantra di tangannya mulut. Pada saat yang sama,
tuangkan kesadaran spiritual ke dalam kepala pria itu. Apa 10 orang itu? Chen Xiang bertanya. Meskipun pria ini setengah mati, tetapi setelah Shen Xiang menggunakan kutukan Dementor, dia tiba-tiba membuka matanya, wajahnya kusam, dan dia berkata dengan suara tanpa emosi, "Iblis manusia." Iblis manusia. Mendengar dua kata ini, Bai Yoyo berseru. Kakak Yoyo, apakah kamu tahu setan manusia? Chen Xiang tahu bahwa benda ini bukanlah hal kecil, jika tidak, Bai Yoyo, seorang wanita cantik yang dingin, tidak akan terkejut. Aku tahu, orang ini akan mati. Kamu bisa bertanya apa yang ingin kamu ketahui dulu, dan aku akan memberitahumu tentang iblis nanti, kata Bai Yoyo. Chen Xiang terus bertanya kepada orang itu, apakah Anda seorang murid iblis? Berapa banyak dari Anda yang ada di sana? Kapan Anda datang ke sini? Ya, kami memiliki 50 orang, dan kami datang ke sini 3 tahun yang lalu. Pria itu berkata, ini membuat Chen Xiang tertegun sejenak, orang ini sebenarnya datang 3 tahun lalu. Chen Xiang bertanya lagi, selain 50 dari kalian, apakah ada murid iblis lain di sini? Masih ada 50. Setelah pria itu selesai berbicara, dia menutup matanya dan mati. Juga dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya melalui tanah yang tebal, dan dapat bertahan setelah 10 telapak tangan, yang lumayan. Chen Xiang berkata dengan suara dingin, seperti yang diharapkan, sekte iblis gelisah dan baik hati, sebenarnya ada 50 orang yang bersembunyi di sini, dan mereka tahu bagaimana mengendalikan boneka-boneka itu. Saudari Yoyo, apakah manusia iblis itu? Pergi dari sini dulu, Anda sambil berjalan, izinkan saya memberitahu Anda bahwa tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Orang-orang mereka akan segera datang, jika Anda bertemu dengan monster yang kuat, Anda akan berada dalam masalah. Desak Bai Yoyo. Chen Xiang segera berlari, dan dengan cepat meninggalkan hutan yang ditinggalkannya, dan memasuki sebuah gunung besar. Iblis manusia adalah manusia, tetapi setelah menelan semacam energi iblis, mereka akan menjadi sangat kuat, dan pada saat yang sama kehilangan akal sehatnya dan menjadi pemimpin iblis yang hanya tahu cara membunuh. Namun, begitu mereka dirampas kesadaran, mereka bisa dibunuh. Manusia menggunakan indera spiritual mereka untuk mengendalikan mereka, kata Bai Yoyo. Semacam energi jahat? Jenis energi jahat apa? Chen Xiang berseru kaget, jadi tidak banyak hal seperti itu di sini. Jenis khusus energi jahat yang terlalu jahat, adalah sejenis energi jahat yang telah disimpan selama bertahun-tahun berasal dari orang mati di dunia iblis, dan pasti ada sejumlah besar orang mati dari dunia iblis di gurun selatan ini. Bai Yoyo berkata dengan sungguh-sungguh, saya pikir beberapa murid dari sekte iblis ditipu untuk datang ke sini untuk berlatih, menyerap hanya ki iblis itu yang akan menjadi iblis manusia, dan akhirnya mereka akan dikendalikan oleh orang-orang iblis dengan beberapa metode rahasia. Chen Xiang yang sedang berlari tiba-tiba berhenti, dia melihat sekeliling, mengambil napas dan berkata, jika itu adalah beberapa yang kuat, akankah makhluk roh masuk dan menyerap energi sihir? Apakah mereka juga akan menjadi lebih kuat? Dan mereka akan membunuh siapapun yang mereka lihat. Ya? Bai Yoyo menjawab, tempat paling berbahaya di tanah air selatan adalah tempat yang menyerap energi sihir. Makhluk roh umumnya disebut monster buas. Su Meiyao bertanya, kakak senior, apakah monster ini juga akan dimanipulasi oleh para murid iblis itu? Meskipun mungkin sulit untuk dikendalikan, binatang buas berbeda dari manusia, jika kekuatannya jauh lebih kuat dari monster buas itu seharusnya mudah dikendalikan, kata Bai Yoyo. Chen Xiang mengertakkan gigi dan memarahi, bajingan dari sekte iblis ini, tidak heran mereka datang ke sini pagi-pagi, dan bahkan mengusulkan untuk bersaing di sini. Sudah ada konspirasi? Tidak, saya akan keluar dan memberitahu mereka sekarang. Sudah terlambat,
Mereka harus masuk ya. Tadi aku merasakan banyak aura kuat datang dari arah mulut ngarai. Seharusnya semua kepala sekolah berkumpul di sana, kata Long Sui. Ada 100 murid iblis di dalamnya, dan kekuatan mereka tidak lemah, dan mereka dapat mengendalikan manusia dan monster dalam jumlah yang tidak diketahui. Ini sangat tidak menguntungkan bagi murid sekte yang benar. Itu adalah keberadaan yang paling menakutkan, jika tidak, bahkan mereka yang berada di nirvana tidak akan berani masuk. Aku harus menemukan mereka. Seperti yang dikatakan Chen Xiang, dia mengambil jalan memutar dan berlari menuju mulut ngarai. Pasti ada monster dan monster yang kuat di kedalaman tanah air selatan. Orang-orang itu bahkan mungkin tidak bisa mengendalikan kepala sekolah, kata Bai Yoyo. Long Sui berkata, untungnya, ada lingkaran sihir alami di sini, yang dapat menahan orang-orang itu. Begitu mereka keluar, itu akan merepotkan. Su Meiyao tiba-tiba berkata dengan serius, apakah kamu masih ingat bahwa orang-orang itu menggunakan jaring untuk berurusan dengan Shen? Siang es? Dalam keadaan normal, itu harus menjadi serangan mendadak, dan kemudian 10 orang memberikan pisau Chen Xiang pada saat yang sama, tetapi mereka menggunakan jaring dan membuka diri. Bai Yoyo berkata dengan dingin, ya, mereka ingin tangkap Chen Xiang, apakah mereka akan menangkap orang lain juga? Untuk apa ini? Long Sui berseru, pengorbanan. Mendengar dua kata ini, baik Bai Yoyo dan Su Meiyao terdiam kaget, terutama itu adalah Bai Yoyo. Dia segera berteriak dengan dingin, Chen Xiang, kita harus menghentikan orang-orang itu. Mereka harus menggunakan orang hidup untuk berkorban, ini adalah kuburan iblis di dunia iblis, pasti ada altar di sini, bukan? Untuk membuka jalan menuju alam iblis, kita perlu menggunakan kekuatan alam iblis yang kuat untuk menghancurkan formasi di sini, sehingga orang-orang kuat, monster, dan binatang buas itu dapat melarikan diri dari segel. Atau mereka ingin membangunkan kekuatan yang sedang tidur pria. Long Sui menambahkan. Chen Xiang sangat ketakutan dengan kata-kata mereka, jika itu yang terjadi, maka bencana 3 alam belum datang, dan benua Chenwu akan selesai. Dia tidak menyangka bahwa sekte iblis memiliki konspirasi yang begitu mengerikan, dan dia ingin segera memberitahu Gu Dongchen dan yang lainnya. Chen Xiang tiba-tiba berhenti, melihat ke pegunungan tinggi di depannya, mengerutkan kening dan berkata, apakah saya sudah keluar? Mengapa saya tidak bisa melihat ngarai Anda? Masalah, jalannya diblokir, apa yang terjadi? Chen Xiang melihat ke tanah, mencari tanda yang dia tinggalkan ketika dia masuk, dia menemukannya, jadi jalannya benar. Untuk formasi, sulit bagi mereka yang masuk untuk keluar. Seseorang pasti telah mengaktifkan formasi besar. Gurun Selatan-Selatan tidak seperti ini sebelumnya. Selama kamu tidak masuk terlalu dalam, kamu masih bisa keluar. Su Meiyao berkata dengan suara yang dalam. Chen Xiang melepaskan sayap api Suzaku dan terbang menuju langit. Ketika dia menyentuh awan hitam, kekuatan jahat tiba-tiba menyerangnya. Dia melihat sambaran petir merah ke arahnya, dan dia segera melepaskan Suanu King Kong A, melawan, tetapi masih terkena kekuatan yang kuat, memukulnya ke tanah. Ini adalah batasan yang sangat kuat. Pantas saja kamu bisa menyegel monster di dalamnya. Pasti ada cara untuk keluar. Sepertinya kamu tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar untuk saat ini, kata Su Meiyao. Chen Xiang mengutuk dengan suara rendah, lalu melihat ke tanah, mencari jejak kaki yang ditinggalkan oleh orang lain ketika mereka masuk, tetapi mereka tidak melihatnya, seolah-olah ditutupi oleh seseorang. Sekelompok kepala sekolah yang seperti babi telah ditipu oleh iblis, dan kami adalah orang-orang yang sengsara. Chen Xiang memutuskan bahwa selama dia bisa keluar hidup-hidup, dia akan menunjuk ke hidung orang-orang itu. Kepala sekolah dan memarahi mereka dengan keras. Chen Xiang tidak punya pilihan selain berlari ke segala arah. Selama dia bisa bertemu seseorang dari jalan iblis, dia akan bisa mengajukan beberapa pertanyaan,
mungkin dia bisa menemukan jalan keluar. Aku harus memarahi wanita ini Liu Meng'er karena membiarkan Xian dan Yulan datang ke tempat hantu seperti itu. Chen Xiang tersenyum pahit dan berkata, Xiao Dao, Lao Ju, naga mata miring, kian-kian aku telah menyakitimu semua. Bab 235 Kekuatan Tapak Iblis. Chen Xiang berlari tanpa tujuan di gurun selatan ini, tetapi dia selalu meninggalkan tanda untuk kembali untuk mencegah dirinya tersesat. Dia ingin menemukan murid-murid itu dan biarkan mereka tidak boleh pergi ke kedalaman. Jika mereka bertemu monster-monster yang kuat dan monster manusia, mereka pasti akan mati. Jangan bersembunyi, aku tahu di mana kamu berada. Chen Xiang memasuki sudut gunung yang penuh dengan batu-batu besar yang berantakan, dan tiba-tiba berhenti. Seseorang menyergap di sini, inilah yang dikatakan Long Sui kepadanya. Dia dan Su Meiyao bahkan tidak merasakannya. Dapat dilihat seberapa tinggi metode penyembunyian para murid iblis ini membuat Chen Xiang diam-diam khawatir, bahkan dia tidak bisa, jangan membuat rambut seperti murid-murid iblis ini, bagaimana dengan yang lain? Seperti yang diharapkan menjadi orang kuat muda nomor 1 di sekte Taiwu. Sebuah suara datang dari balik batu besar, sedikit terkejut, mereka sangat percaya diri dengan kemampuan mereka untuk bersembunyi, tetapi mereka masih ditemukan oleh Chen Xiang. Mengetahui reputasi Chen Xiang itu tidak sia-sia. Ada total 5 orang, mereka semua berpakaian hitam, memakai topeng, dan mereka berpakaian persis sama dengan orang yang mengendalikan setan yang ditemui Chen Xiang sebelumnya. Apakah kamu sekelompok orang yang datang 3 tahun lalu? Chen Xiang bertanya, dan pada saat yang sama memberitahu para murid iblis ini bahwa dia sudah tahu tentang kehilangan mereka. Benar saja, kelima pria berbaju hitam itu diam-diam terkejut saat mendengar kata-kata Chen Xiang. Jadi kamu sudah bertemu orang-orang itu? Ya, sekelompok orang memang datang 3 tahun lalu, dan kami masuk kemudian, kata seorang pria berbaju hitam. Tampaknya orang yang kamu lihat sudah mati. Seberapa banyak yang kamu tahu? Seorang pria berbaju hitam bertanya lagi. Aku tidak tahu banyak, aku hanya tahu bahwa kamu dapat memanipulasi hal-hal yang bukan manusia atau hantu, dan kamu juga tahu bahwa kamu setan adalah sekelompok anjing kotor. Chen Xiang mencibir. Hei, jangan memarahi orang yang salah. Itu bukan urusan kami. Kami baru tahu setelah kami masuk. Jika kamu ingin memarahi, tegurlah atasan kami. Terus terang, kami tidak tahu bagaimana caranya kendalikan orang-orang semacam itu. Hal-hal. Seorang pria berbaju hitam berkata. Chen Xiang sedikit terkejut, para murid iblis ini tampaknya sangat bermoral, tetapi Chen Xiang tidak akan santai karena ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa jalan masuk telah menghilang? Apakah kamu tidak khawatir kamu tidak akan bisa keluar? Apakah kamu tidak takut beberapa orang dan hantu yang lebih kuat akan muncul? Chen Xiang mendengus dingin. Tentu saja kami tahu, tapi bukankah tidak ada yang bisa kami lakukan? Kami datang ke sini hanya untuk melawanmu dan menghabiskan kekuatanmu, sementara kelompok orang lain bertanggung jawab untuk memanipulasi hal-hal itu untuk membunuhmu. Pria berbaju hitam itu berkata. Chen Xiang mundur beberapa langkah, dan berkata dengan senyum acuh tak acuh, apakah kamu naik bersama, atau apakah kamu akan bermain perang roda? Seorang pria kuat dari sekte yang benar. Seorang pria kulit hitam maju selangkah dan mengeluarkan tombak hitam, cahaya merah darah meletus dari ujung senjata, memancarkan permusuhan dan ketakutan. Chen Xiang merasakan Zenki yang mendominasi dan jahat, dan berkata, Moyang Zenki, dari sekte Moyang, saya membunuh banyak seni bela diri sejati di sekte Moyang Anda. Pria berbaju hitam itu mencibir, jangan bandingkan sampah itu dengan saya, aku berbeda dari mereka. Chen Xiang juga mencibir, di mataku, kamu seperti sampah itu, tidak ada bedanya. Begitu suaranya turun, tombak panjang Ki kekejaman merah telah menusuk, dan itu sangat cepat,
menembak ke arah tenggorokan Chen Xiang seperti seberkas lampu merah. Tombak itu langsung menembus tenggorokan Chen Xiang. Pria itu tidak menyangka akan semudah itu, tetapi dia segera menemukan bahwa Chen Xiang yang dia tusuk tidak berdarah, dan meledak dengan keras, berubah menjadi kabut air. Ini adalah keterampilan cermin air Chen Xiang. Saat dia bergerak menjauh dengan kecepatan tinggi, dia mengembunkan semburan kabut air untuk membuat gambar virtual untuk membingungkan musuh. Setelah pria berbaju hitam mengetahui bahwa ini adalah tipuan Chen Xiang, dia segera menjadi waspada. Trik semacam ini masih jauh. Pria berbaju hitam itu berbalik dengan tajam, dan Chen Xiang sudah mendatanginya, dan bahkan menamparnya. Melihat telapak tangan lambat Chen Xiang, pria berbaju hitam itu berbaring dengan sia-sia. Dia mengulurkan telapak tangannya untuk menghadapi Chen Xiang. Ada senyum puas di sudut mulut Chen Xiang. Setelah kedua telapak tangan bertemu, Chen Xiang segera bangkit kembali. Pria berbaju hitam melolong sengsara, dan salah satu lengannya juga lemas, tampak seperti strip dari kain. Apa yang digunakan Chen Xiang barusan adalah telapak tangan pelebur tulang, yang langsung melelehkan tulang lengan pria berbaju hitam. Pada saat itu akan membuat orang merasakan sakit seperti semut mengikis tulang, dan itu langsung meledak, sangat menyakitkan. Lenganku, apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa tidak ada tulang di lenganku? Pria berbaju hitam itu berteriak dengan panik, suaranya penuh kepanikan. Dia tidak pernah menyangka akan ada seni bela diri seperti itu di dunia melukai darah dan daging orang, langsung melelehkan tulang. Seni bela diri semacam ini hanyalah sihir. Jika hilang, apa masalahnya? Toh kamu akan mati. Chen Xiang tertawa keras, panah hitam muncul di tangannya, itu adalah panah sihir penentang maut, dia menuangkan energi sejatinya ke itu, dan panah langsung ditembakkan, menembus tenggorokan pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu jatuh perlahan, lubang darah di tenggorokannya masih berlumuran darah. 4 pria berbaju hitam lainnya tercengang. Awalnya, pria berbaju hitam begitu percaya diri dan bertekad untuk menang, tetapi sekarang dia mati begitu cepat. Kong memiliki seni bela diri yang kuat dan energi sejati yang kuat, tetapi dia tidak punya waktu ketika dia melemparkannya, tenggorokannya ditembak oleh benda kecil, dan dia mati begitu saja dalam genangan darahnya sendiri. Chen Xiang sangat santai dari awal hingga akhir, sambil mengobrol dan tertawa bahagia, dia mengambil nyawa seorang pria muda dan kuat dengan cara iblis, yang membuat 4 pria berkulit hitam lainnya tidak bisa menahan rasa takut, dan pada saat yang sama, mereka tidak bisa meremehkan Chen Xiang, jika tidak mereka akan melakukannya. Pria berbaju hitam yang tenggorokannya masih berdarah adalah takdir mereka. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Awalnya kalian berlima pergi bersama, mungkin kalian masih memiliki harapan untuk menjatuhkanku, tapi sekarang sudah terlambat. Saat berbicara, dia sudah menghilang, dan dunia sangat sunyi. Keempat orang menahan napas, mencoba mencari tahu di mana Chen Xiang berada. Tetapi Chen Xiang tidak muncul untuk waktu yang lama. Baju besi seperti udara melindungi bagian tubuh terlemah Chen Xiang memiliki Death Demon Crossbow di tangannya, dan jika dia menggunakannya dengan baik, tidak sulit untuk membunuh prajurit di alam pamungkas. Keempat pria berbaju hitam mengira mereka akan sangat aman jika mereka tidak bergerak dan waspada dengan sekeliling mereka, tetapi pada saat ini mereka tiba-tiba merasakan gelombang energi sejati di tanah, dan ketika mereka ingin melompat, mereka tidak bisa melakukannya. Tidak melompat dengan rambut mereka, saya melihat kaki saya terjerat oleh sesuatu seperti air. Ketika mereka ingin melepaskan energi sejati mereka, arus listrik yang kuat keluar dari sulur air. Sengatan listrik yang tiba-tiba membuat mereka mati rasa. Ketika mereka menyadari bahwa itu sangat berbahaya, Chen Xiang muncul. Bab 236 Pertemuan Berbahaya. Chen Xiang menggunakan misteri seni ilahi Xuan Wu untuk merasakan air di tanah, dan kemudian menggunakan air untuk menanamkan ki sejati Xuan Wu,
berputar itu menjadi tanaman merambat air yang sangat kuat, dan kemudian menggunakan akal ilahi untuk mengendalikan tanaman merambat air, menjerat 4 orang, dan kemudian melepaskan kekuatan petir di Kinglong Truki untuk mengenai keempat orang tersebut, membuat keempat orang tersebut tidak dapat berkonsentrasi dan membela untuk waktu yang singkat. Chen Xiang mengambil kesempatan ini, mengeluarkan pisau pembunuh iblis naga azur yang mendominasi, dan menebas 2 pria berbaju hitam yang berdiri relatif dekat. Pria berbaju hitam tidak bisa bergerak dan tidak melawan, jadi Chen Xiang memotong keduanya dari mereka dengan sangat mudah. Segera setelah Azure Dragon Demon Slayer Knife keluar, kekuatan naga yang mendominasi membuat 2 orang yang tersisa berbaju hitam sedikit gemetar. Chen Xiang secara alami tahu bahwa Azure Dragon Demon Slayer Knife memiliki efek jera yang besar pada beberapa prajurit yang berlatih sihir. Seperti Bai Yuyo, bahkan menyentuh pisau pembunuh iblis Kinglong akan membuatnya merasa tidak nyaman, dan itu sangat mematikan bagi makhluk di dunia iblis, dan dapat langsung menghancurkan energi iblis yang kuat itu. Setelah Chen Xiang membunuh mereka berdua, dia kembali ke seorang pria berbaju hitam. Kaki pria berbaju hitam itu masih terjerat oleh tanaman merambat air. Dia diam-diam mengerang di dalam hatinya. Tidak ada seorang pun di jalan ajaib yang memiliki begitu banyak trik berbahaya. Tetapi Chen Xiang muncul satu demi satu, membuat mereka tidak mungkin bertahan melawan mereka. Namun, dia juga menyiapkan pertahanan yang baik, dengan lapisan tebal perisai Kigang di luar tubuhnya. Chen Xiang tersenyum menghina, mengayunkan pisau besar, dan menebasnya, lalu menebasnya. Pisau pembunuh iblis naga azur bersinar dengan lampu hijau, dan itu memotong perisai Ki hitam dengan sangat mudah, dan memotong pinggang hitam pria berpakaian, dan potong menjadi 2 bagian. Satu lagi meninggal, dan satu-satunya pria berbaju hitam yang tersisa menyesalinya tanpa henti. Jika mereka bekerja sama untuk menangani Chen Xiang sejak awal seperti yang dikatakan Chen Xiang, mereka tidak akan berakhir dalam situasi seperti itu. Chen Xiang menyingkirkan pisau pembasmi iblis Azure Dragon, menuangkan lebih banyak energi sejati basal ke tanah melalui kakinya, dan membiarkan air merambat membungkus erat pria berbaju hitam, dan bahkan menyetrumnya dengan kekuatan petir. Ketika dia mendatangi pria berbaju hitam, Chen Xiang merentangkan kedua telapak tangannya, dan bayangan telapak tangannya terbang ke seluruh langit, dan semuanya mengenai pria berbaju hitam itu adalah telapak tangan iblis pembentuk tulang. Hitam tidak menyangka metode Chen Xiang tidak lebih buruk dari sekte iblis mereka, dan serangan itu bisa membuat orang merasa sangat sakit, seperti gigitan ribuan serangga. Dia hanya merasakan tulangnya menghilang perlahan disertai rasa gatal yang membakar. Pria itu melunak dan jatuh ke tanah, tetapi dia masih hidup. Pria berbaju hitam merasa bahwa dibandingkan dengan keterampilan sihir Chen Xiang, keterampilan sihir di sekte iblis mereka hanyalah permainan anak-anak. Hanya yang digunakan oleh Chen Xiang yang pantas disebut keterampilan sihir. Setelah dipukul, tulangnya akan meleleh, dan rasa sakit yang parah akan meledak dalam sekejap. Sekarang dia tahu mengapa lengan pria berbaju hitam yang baru saja bertarung dengan Chen Xiang tiba-tiba lemas. Kalian masih jauh di belakang. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang-orang berbaju hitam ini hanya berada di tahap keempat dan ketiga dari alam bela diri sejati. Jika mereka bertarung sendirian dengan Chen Xiang, mereka tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Belum lagi Chen Xiang bisa bertarung tanpa kendali. Kenapa kamu tidak membunuhku? Jangan berharap mendapatkan apapun dariku. Chen Xiang telah meletakkan tangannya di atas kepala pria berbaju hitam, dan merapalkan mantra penghancur jiwa. Dia bertanya, apakah kamu tahu bagaimana cara meninggalkan gurun selatan? Ya, kepala sekolah berkata bahwa selama kamu menangkap 30 murid dari sekte yang benar dan meletakkannya di altar, kamu bisa keluar. Pria itu hitam berkata. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam. Itu sama dengan yang Su Meiyao dan yang lainnya duga sebelumnya. Demonic Dao benar-benar ingin menggunakan murid-murid sekte jalan benar sebagai pengorbanan. Lagi pula sebagian besar sekte jalan benar ingin berkultivasi.
energi sejati murni, mereka adalah favorit demonik Dao. Di mana altarnya? Chen Xiang bertanya. Dalam. Pria berbaju hitam itu dikendalikan oleh Chen Xiang, dan dia memberitahu Chen Xiang jalan ke altar dengan sangat rinci. Di mana kalian yang lain? Pria berbaju hitam memberitahu Chen Xiang 3 tempat lagi, dan memberitahu Chen Xiang rutenya secara rinci. Ada 9 orang di masing-masing dari 3 tempat, dan kekuatan mereka tidak lemah. Menyebalkan, akhirnya membiarkan para murid ajaib yang bisa memanipulasi boneka menangkap mereka. Orang-orang dari jalan iblis, saya tidak pernah menyangka bahwa saya memiliki 2,5 wanita yang mampu di sisi saya. Saya telah melihat melalui trik ini, dan saya akan menghancurkan rencana Anda sampai akhir. Chen Xiang tersenyum dingin dan berbalik menjadi hitam, pria berpakaian kepala dipotong. Dia memenggal kelima kepala dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Ini adalah sesuatu yang dapat meningkatkan prestise setelah dia keluar. Jika tidak, dengan metode brutalnya, kelima pria berbaju hitam ini bahkan tidak akan ditinggalkan sebagai sampah. Mengapa kamu mengatakan 2,5 wanita? Ini jelas 3. Long Shui bertanya dengan curiga. Kamu hanya bisa dianggap setengah. Chen Xiang tertawa. Kenapa? Aku bukan anak kecil, dan kamu sendiri mengatakan bahwa kamu tidak bisa memperlakukanku seperti anak kecil, kata Long Shui tidak puas. Hei, kamu naga kentut kecil terlalu cabul, kamu tidak cabul seperti wanita, jadi kamu hampir tidak bisa dihitung setengahnya. Chen Xiang tertawa keras, sekarang dia memiliki arah dan tahu bagaimana harus pergi. Long Shui mendengus genit, orang-orang kotor untuk kebaikanmu sendiri, dan mereka disambar petir karena niat baik mereka. Karena kamu mengatakan itu tentang aku akan melakukannya sampai akhir, dan biarkan semua orang tahu bahwa kamu, Chen Xiang, adalah anak nakal yang kotor. Chen Xiang tidak takut. Bahkan jika Long Shui tidak mengatakan itu, dia akan menjebaknya dari waktu ke waktu. Dia mengetahui dari orang berpakaian hitam barusan bahwa bagian dalam telah diatur sejak lama, dan dia akan menggunakan beberapa cara untuk menarik beberapa murid dari sekte yang benar sehingga mereka dapat menyergap. Murid-murid yang masuk ke sini tidak tahu apa-apa tentang itu, dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan dengan mudah terpikat. Chen Xiang mengambil langkah maju dan berlari menuju salah satu dari 3 titik penyergapan terdekat. Tidak peduli murid sekte mana dia berada, dia harus menyelamatkan mereka, karena itu terkait dengan situasi keseluruhan. Para petinggi sekte Mo Dao tidak berani secara pribadi menangkap seniman bela diri dari seni bela diri yang sebenarnya, karena seni bela diri yang sebenarnya relatif sedikit, dan kebanyakan dari mereka sangat berhati-hati. Mereka biasanya tinggal di sekte, dan itu tidak mudah menangkap mereka. Jika energi sejati tidak cukup murni, itu tidak bisa digunakan sebagai pengorbanan. Chen Xiang terbang selama lebih dari setengah jam, menuju ke kedalaman tanah air selatan, dan altar juga berada di tempat yang relatif dalam. Ada suara pertempuran. Chen Xiang berhenti dan mendengarkan dengan seksama, dan tiba-tiba mendengar beberapa teriakan dingin. Itu adalah suara Leng Youlan. Ini membuat Chen Xiang tanpa sadar mempercepat langkahnya, dan langsung menghilang di tempat, terbang ke arah itu seperti angin dan kilat. Dia melihat 2 sosok cantik dan anggun, Leng Youlan dan Sui Xianxian. Mereka berdua bersama murid-muridnya. Prajurit surgawi dan lembah angin es bersama-sama. Total ada 13 orang, dan mereka masih di sana sekarang. Hanya saja mereka dikelilingi oleh ratusan serigala yang diselimuti warna hitam. Itu monster buas, dikendalikan oleh manusia. Chen Xiang segera menilainya, karena serigala hitam itu terbang seperti ini, dan gerakan mereka semua sama, jelas mereka dikendalikan oleh manusia. Bab 237 Serangan Balik Gurun Selatan Bagian 1. Para murid dari 2 sekte Shenbing Tiangwo dan Ichewin Valley sangat kuat,
dan kekuatan mereka secara keseluruhan bagus. Ketika serigala hitam itu menukik, para murid dari Fenggu akan segera melepaskan semburan udara dingin, membekukan serigala hitam itu dalam sekejap, dan kemudian Sui Xianxian dan Leng Youlan akan membunuh mereka dengan cepat. Chen Xiang tahu bahwa mereka semua bersama selama pelatihan, dan mereka semua dilatih oleh Liu Meng'er, jadi mereka bekerja sama dengan baik, yang membuatnya merasa sangat lega. Sui Xianxian menggunakan tombak putih panjang, yang terlihat agak mirip dengan ciuman naga giok Liu Meng'er. Itu jelas dibuat oleh Liu Meng'er untuk Sui Xianxian, dan Sui Xianxian juga belajar keahlian menembak yang baik dari Liu Meng'er. Ketika dia keluar, kecepatannya begitu cepat sehingga tampak seolah-olah tombak yang tak terhitung jumlahnya telah ditusuk. Beberapa serigala hitam bergegas maju, dan mereka ditusuk dengan lubang darah di sekujur tubuh mereka. Leng Youlan memegang pedang raksasanya dengan fleksibel, menerkam mereka yang terbang, dan dipotong-potong oleh serigala hitam yang tahu bagaimana berubah menjadi es batu. Kedua wanita ini sangat kuat, bahkan Chen Xiang pun kagum. Chen Xiang tahu bahwa ada 3 murid sekte iblis yang bersembunyi di sini, tetapi dia tidak tahu bahwa mereka semua tahu bagaimana mengendalikan monster binatang itu. Dia telah meminta Long Sui untuk menemukan tempat persembunyian ketiganya. Apakah kamu sudah menemukannya? Chen Xiang bertanya, saat ini dia masih berlari ke arah Leng Youlan dan yang lainnya. Dia khawatir orang-orang yang bersembunyi di kegelapan akan menyelinap menyerang mereka. Di dalam pohon besar itu, kata Long Sui. Chen Xiang melihat ke pohon yang relatif besar, mengeluarkan Dead Demon Crossbow, menuangkan Qian Kun Truki yang tebal, dan menembak ke arah pohon. Sebuah panah hitam besar ditembakkan, melesat pergi, menembus pohon. Atas pohon raksasa, terdengar ledakan, dan semburan kabut darah meledak. Panah yang dia tembak sekarang adalah jenis yang diresapi dengan energi sejati yang kuat dan dapat meledak. Setelah menembus tubuh manusia, mereka akan segera meledak, yang sangat mendominasi. Setelah seorang murid iblis dibunuh oleh Chen Xiang, beberapa serigala yang hendak menerkam mereka berhenti dan jatuh ke tanah. Chen Xiang menuangkan energi sebenarnya dari langit dan bumi ke dalam panah ajaib, dan diarahkan ke batang pohon ini. Panah lain ditembakkan, dan dalam sekejap mata, terjadi ledakan lagi, dan pohon itu juga meledak dengan daging dan darah. Tepat ketika Chen Xiang hendak menembak panah ketiga, bayangan hitam tiba-tiba muncul, menghilang ke dalam hutan, dan melarikan diri. Meskipun orang itu tidak tahu mengapa seseorang bisa menyerang mereka seperti ini, dia tahu untuk melanjutkan jika demikian, dia akan melakukannya menjadi orang yang mati. Chen Xiang terbang menuju Sui Xianxian, dan monster-monster buas itu berdiri di tempat, tidak bergerak. Ini adalah boneka, dan mereka tidak akan bergerak setelah tidak ada yang mengendalikannya. Saudaraku, aku tahu itu kamu. Leng Youlan langsung berteriak ketika dia melihat seorang pria jangkung berlari ke arahnya di kejauhan. Melihat Chen Xiang, Sui Xianxian juga menyeringai. Kakak Xiao Xiang selalu sulit dipahami, apa yang terjadi. Chen Xiang memegang wajah Sui Xianxian dan Leng Youlan dengan 2 tangan di kedalaman. Jika tidak terlalu banyak orang di sini, Chen Xiang telah lama memeluk mereka. Semuanya, halo. Chen Xiang menangkupkan tinjunya ke arah yang lain dan menyapa mereka dengan sopan, dan orang-orang itu juga membalas salam mereka satu demi satu. Awalnya, mereka sangat khawatir dengan orang yang bersembunyi di kegelapan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ketika Chen Xiang muncul, serigala hitam itu tak satu pun dari mereka bergerak. Izinkan saya mempersingkat cerita, masalahnya sangat rumit, semuanya dengarkan baik-baik. Chen Xiang berkata dengan tergesa-gesa, dan mulai berbicara tentang apa yang dia katakan dia tahu. Mendengar Sui Xianxian dan yang lainnya terkejut, Leng Youlan memegang gagang pedang. Pedangnya erat-erat, dengan wajah cemberut, juga penuh keseriusan. Kelompok Modao selalu gelisah dan baik hati, dan sekarang kita dalam masalah, kata Leng Youlan dingin. Saya tidak bisa menghubungi orang di luar,
dan saya tidak bisa keluar, jadi saya hanya bisa tinggal di sini. Tampaknya selama kita tinggal di sini selama 2 bulan, jika kita membunuh iblis dan tetap berada di luar, tidak akan ada bahaya, kata Chen Xiang. Sui Xianxian berkata, Saudara Xiao Xiang, pergi dan beritahu para murid dari sekte lain tentang ini, dan jangan biarkan mereka tertipu oleh tipu muslihat para murid iblis itu. Saudaraku, cepat pergi! Kami tidak perlu kamu mengkhawatirkan kami di sini, kata Leng Youlan. Meskipun dia ingin bersama Chen Xiang, dia tahu bahwa dia akan memiliki ritme yang sama dengan Chen Xiang, dan bahkan akan melibatkan Chen Xiang. Jika situasi saat ini tidak begitu serius, Chen Xiang pasti akan bersama dengan Leng Youlan dan Sui Xianxian. Setelah Chen Xiang memberi mereka beberapa instruksi, dia pergi dengan tergesa-gesa dan pergi ke titik penyergapan berikutnya. Dia mengetahui dari Sui Xianxian bahwa mereka dipimpin ke sini oleh 1 orang, karena pihak lain sendirian, jadi mereka pikir mereka bisa bergerak. Dan mereka ada 13 orang lagi di sini. Selama Anda menemukan titik penyergapan itu, Anda dapat dengan mudah menemukan murid dari sekte lain. Sekarang Chen Xiang hanya mengetahui 3 titik penyergapan, dan sekte ortodoksnya memiliki sebanyak 8. Dia berharap dia masih bisa melakukannya tepat waktu. Jangan khawatir, murid-murid yang saleh ini tidak terlalu lemah. Selama mereka tidak dikepung oleh orang-orang yang terlalu kuat, mereka umumnya dapat bertahan, kata Su Meiyao. Chen Xiang mengangguk, dia mengikuti sisa nafas orang yang melarikan diri, dan dia mengejarnya. Meskipun kecepatan orang itu cepat, dia tidak secepat Chen Xiang. Hanya dalam setengah jam, Chen Xiang menyusul orang itu. Dia mengeluarkan panah kematian dan menembakkan panah ke kaki pria berbaju hitam itu. Panah iblis kematian sangat akurat. Selama energi sejati yang cukup dituangkan ke dalamnya dan dipegang dengan cukup kuat, umumnya tidak akan meleset. Setelah panah hitam menembus kaki orang tersebut, ia langsung meledak, membunuh orang tersebut. Tubuh seseorang kaki meledak. Chen Xiang dengan cepat bergegas, dan menampar orang itu beberapa kali berturut-turut, melelehkan semua tulang pria berbaju hitam, menyebabkan dia menderita sakit yang memakan tulang. Chen Xiang meninju dan menendang pria ini. Pria berbaju hitam berada di tahap keempat dari alam bela diri sejati, tetapi setiap pukulan dan tendangan Chen Xiang mengembunkan energi sejati yang kuat, dan gerakannya sangat mendominasi mengalahkan pria berbaju hitam menjadi setengah mati. Kapan kamu datang ke sini? Chen Xiang bertanya, dan dia membaca mantra pada orang ini. 3 hari yang lalu, kata pria berbaju hitam, muntah darah saat berbicara. Chen Xiang mengerutkan kening. 5 pria berbaju hitam yang dia temui sebelumnya jelas berbohong. Mereka mengatakan mereka tidak tahu bagaimana memanipulasi boneka itu, tetapi orang yang telah berada di sini selama 3 hari ini tahu bagaimana memanipulasi mereka. Siapa yang mengajarimu memanipulasi serigala hitam itu? Chen Xiang menarik rambutnya dan bertanya dengan keras. Itu penatua. Kapan kamu mulai mempelajarinya? Di mana kamu mempelajarinya? Chen Xiang bertanya lagi. 3 bulan lalu, di area terlarang di dalam pintu. Katakan padaku, di mana yang lainnya bersembunyi? Chen Xiang mulai menanyai pria berbaju hitam. Kelimanya jauh lebih tinggi, dan mereka menanyakan banyak hal. Dia juga mendapat berita penting, yaitu 2 orang terkuat di sini sama-sama berada di tahap kelima alam bela diri sejati, 1 datang 3 tahun lalu, dan yang lainnya 3 hari lalu. Mereka berdua membagi tenaga kerja dan bekerja sama untuk memanipulasi berbagai jenis boneka mengkonsumsi truki dari para murid sekte jalan benar. Di antara 50 murid iblis yang datang 3 hari lalu, hanya 30 yang tahu cara memanipulasi boneka itu, dan ke-30 ini relatif kuat. Setelah Chen Xiang memotong kepala pria berbaju hitam, dia pergi ke titik penyergapan berikutnya. Tempat penyergapan murid iblis semuanya terhubung bersama. Jika Anda gagal di sini, yang berikutnya akan menyusul.
Bahkan jika Anda bisa melewati ini satu, Anda akan pergi ke yang berikutnya. Ini juga akan melemahkan banyak energi sejati, dan pada akhirnya akan ditangkap. Bab 238 Serangan Balik Gurun Selatan Bagian 2. Chen Xiang telah memberitahu Sui Xianxian dan yang lainnya untuk tidak masuk ke kedalaman bagaimanapun juga, karena energi iblis di kedalaman lebih berat, yang bisa dengan cepat diserap oleh boneka. Energi iblis digunakan untuk memulihkan kekuatan, dan energi iblis di pinggiran lemah. Jika boneka mengkonsumsi kekuatan di pinggiran, akan sulit untuk pulih, dan para murid iblis itu tidak takut, dan mereka bukan vegetarian. Titik penyergapan terdekat tidak terlalu jauh. Chen Xiang hanya berlari beberapa saat sebelum dia mendengar teriakan Yun Xiaodao. Pria gendut, hati-hati dengan bokong besarmu, jangan digigit anjing. Naga bermata sipit, jangan mengalihkan pandanganmu ke samping, itu akan selalu membuatku berpikir ada sesuatu yang menyerangku. Mendengar suara ini, Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengeluarkan Dead Demon Crossbow, dan Long Sui mulai mencari murid-murid sekte iblis yang bersembunyi di kegelapan dan memanipulasi boneka. Yun kecil, jangan menyemprotkan energi pedangmu sembarangan, itu akan mengacak-acak rambutku, teriak Jurong. Su Weilong berkata dengan dingin, kalian semua diam, jangan digigit oleh hal-hal ini. Chen Xiang telah melihat serigala hitam besar di kejauhan, seperti yang ditemui Sui Xianxian dan yang lainnya. Mereka semua adalah monster buas, tapi tidak mereka sangat kuat, tapi jumlahnya banyak, dan mereka bisa terbang lebih dari 15 sekaligus. Selama mereka ditangani dengan baik, mereka tidak akan membahayakan kita. Yun Xiaodao dan timnya juga bekerja sama dengan sangat baik. Selama Yun Xiaodao dan Hao Dongqing menyerang, mereka semua sangat kuat. Serigala sebagian besar cacat dan diserahkan kepada Yun Xiaodao dan Hao Dongqing untuk membunuh mereka, sementara Yao Haisheng dan Lian Mingdong bertugas mengamati untuk menghindari serangan mendadak oleh benda lain. Wu Qianqian melepaskan api dan membentuk lingkaran besar, menyebabkan beberapa serigala hitam di dekatnya terbakar dan mundur, membentuk lingkaran pertahanan yang sangat kuat. Saya khawatir murid-murid sekte iblis itu tidak akan berpikir bahwa iblis binatang yang sangat mereka banggakan benar-benar rentan terhadap murid-murid saleh yang terlatih dengan baik ini, kecuali jumlah mereka yang besar. Tentu saja, tujuan utama mereka adalah untuk mengkonsumsi energi sebenarnya dari murid-murid yang saleh, dan pada saat yang sama temukan kekuatan yang tepat. Kepala babi yang mati adalah semua salahmu. Kamu mengatakan untuk menangkap beberapa monster untuk menghasilkan uang. Kamu tahu, kita dikepung sekarang. Ada ratusan babi sialan, dan sangat sulit untuk dibunuh, keluh Yun Xiaodao. Yun kecil, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa aku menyusahkan ketika aku mengambil pil spar dan pondasi bangunan berkualitas tinggi? Jika kamu bisa menghasilkan banyak uang, kamu harus bekerja lebih keras dariku, tegur Jurong. Chen Xiang sudah lama terbiasa dengan mereka, selama mereka bersama, tidak ada orang yang tidak akan bertengkar, meski begitu, hubungannya sangat baik. Aku menemukannya, yang ini, dan yang ini. Long Sui memberitahu Chen Xiang lokasi ketiga pohon itu. Murid-murid sekte iblis ini melubangi batang pohon besar, dan kemudian bersembunyi di dalamnya, tetapi ini juga sangat nyaman bagi Chen Xiang untuk menembak dan membunuh dengan Dead Crossbow dari kejauhan. Tak satu pun dari murid sekte iblis yang menyergap di jalan tahu bahwa Chen Xiang telah mengetahui rencana mereka, dan bahwa Chen Xiang diam-diam menyerang balik mereka. Chen Xiang telah membunuh hampir 10 murid sekte iblis. Chen Xiang menunjuk ke pohon yang relatif besar dengan panah sihir penentang maut, mengedarkan energi sejatinya, dan menuangkannya ke panah ajaib. Pada saat ini, murid-murid dari sekte iblis yang bersembunyi di batang pohon mungkin bersenang-senang, memanipulasi beberapa serigala hitam untuk melawan orang, tetapi tepat ketika dia menikmati dirinya sendiri, baut panah hitam yang terbuat dari energi sejati yang tebal menembus tubuhnya secara diam-diam, meledakkan tubuhnya berkeping-keping. Hei, yang berikutnya!
Chen Xiang melihat semburan kabut darah meledak bersama dengan kayu yang patah. Dia tersenyum dan menembakkan panah lain ke pohon lain. Panah pertama baru saja ditembakkan, dan dia menembakkan panah ketiga. Dia khawatir seseorang akan melarikan diri, dan ketika saatnya tiba untuk memberitahu murid iblis lainnya, dia tidak bisa diam-diam membunuh orang. Dengan 3 ledakan berturut-turut, ketiga pohon itu diledakkan, dan beberapa potong daging meledak. Yun Xiaodao dan yang lainnya sudah menebak sesuatu, dan serigala hitam itu juga berhenti menyerang, yang membuat Jurong memanfaatkan kesempatan itu, buru-buru mengayunkan pedang panjang di tangannya, menebas serigala hitam itu dengan panik. Chen Xiang menyeringai dan berlari, dan ketika semua orang melihat bahwa itu adalah Chen Xiang, kewaspadaan mereka terangkat. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan kekaguman pada Chen Xiang. Dia benar-benar karakter yang mengerikan. Begitu dia muncul, serigala-serigala ini adalah terlalu takut untuk datang. Kakak Shen, ini benar-benar kamu. Kurasa itu kamu. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi? Tanya Yun Xiaodao. Agar tidak menunda waktu, Chen Xiang dengan cepat menjelaskan masalahnya. Yun Xiaodao dan Sui Xianxian sama dengan Sui Xianxian dan yang lainnya, keduanya terkejut dan marah, tetapi sekarang mereka tahu, mereka secara alami akan waspada dan tidak akan melakukannya. Tergoda lagi. Oke, cepat dan bergabunglah dengan para murid dari Kerajaan Surgawi Dewa dan Lembah Icewin. Anda tidak perlu khawatir diambil alih oleh para murid dari Sekte Iblis ketika Anda berkumpul bersama. Mereka tidak sekuat yang Anda bayangkan. Saya telah membunuh lebih dari selusin di sepanjang jalan. Chen Xiang tertawa. Yun Xiaodao mengerutkan bibirnya, Kakak Shen, mudah bagimu untuk mengatakannya, tetapi bagi kami orang-orang itu sangat berbahaya, dan hanya kamu yang bisa mengendalikan mereka jika kamu lebih berbahaya daripada mereka. Apakah saya berbahaya? Chen Xiang tertawa dan memarahi. Kamu sendiri yang mengatakannya. Yun Xiaodao tersenyum. Wu Qianqian berkata, Chen Xiang, cepatlah, omong-omong, kamu harus berhati-hati terhadap sekte prajurit binatang Danau Jianzong, mereka tampaknya sangat membencimu, dan mereka semua bergabung bersama untuk membentuk sebuah tim. Ya, aku mengerti. Chen Xiang tersenyum Dao, terbang seperti angin. Yun Xiaodao dan Jurong bertengkar untuk beberapa kata lagi sebelum membantai semua serigala hitam itu, dan kemudian mengikuti rute yang dikatakan Chen Xiang untuk menemukan Sui Xianxian dan yang lainnya. Chen Xiang tahu dari monster dan monster yang dia temui di sepanjang jalan bahwa murid-murid dari Sekte Iblis hanya bisa mengendalikan yang lemah, dan mereka tidak bisa menjinakkan yang kuat. Jika mereka melihat mereka, itu akan menjadi peramal jika mereka tidak mati, tetapi meskipun monster manusia dan monster-monster yang lemah ini tidak kuat dalam kekuatan serangan, mereka sangat tahan dan dapat dengan mudah mengkonsumsi energi sebenarnya dari orang lain. Titik penyergapan berikutnya tidak menembus kedalaman, tetapi meluas ke satu sisi, yang dianggap berada di area yang sama. Jika mereka memasuki kedalaman, para murid iblis itu tidak akan mampu menahannya. Baru saja dia mengetahui dari Yun Xiaodao bahwa setelah 8 sekte masuk, mereka tersebar ke berbagai arah, semuanya mencari tempat aman yang bisa diserang atau dipertahankan, memungkinkan mereka menghabiskan 2 bulan dengan aman. Jika bukan karena konspirasi lain dari sekte jahat, akan benar untuk melakukannya. Dia dengan cepat datang ke titik penyergapan berikutnya. Dia tidak melihat murid yang saleh, dan tidak ada orang lain, sangat sunyi. Dia menunggu di sini untuk penyelidikan Long Sui, untuk melihat apakah dia dapat menemukan murid iblis yang bersembunyi di sini. Aku menemukannya! Long Sui sangat gembira, dan berteriak, meskipun dia tidak melakukannya, tetapi dia juga merasa sangat senang membantu Chen Xiang secara diam-diam. Masih ada 3 orang, Chen Xiang menebak bahwa mereka tidak menarik murid dari sekte yang benar.
Kali ini kita akan bersikap rendah hati dan bersikap lembut. Chen Xiang tersenyum sedikit dan menembakkan panah-panah setipis rambut. Meskipun dipisahkan oleh lapisan kulit kayu, Long Shui masih bisa mengunci ke kepala murid setan. Dengan satu tembakan panah, satu terbunuh dengan tenang, dia tidak membiarkan panahnya meledak, dia ingin membunuh ketiga orang itu dengan diam-diam. Bab 239 Beast Demon Raid. Chen Xiang tidak bisa meletakkannya saat ini, dia memutuskan untuk menggunakannya untuk meningkatkan Liu Meng'er di masa depan, membuatnya lebih kuat. Jika memungkinkan, biarkan Liu Meng'er menghasilkan lebih banyak. Setelah melengkapinya, orang akan menjadi sangat kuat dalam pertempuran. Jika mereka menembakkan lebih dari selusin anak panah sekaligus dan mencapai target yang sama, apa yang akan terjadi? Dia merasa bersemangat ketika memikirkannya, tetapi hal ini tidak mudah untuk disempurnakan. Dia memahami ini dengan sangat baik, dan bahkan metode pemurniannya telah hilang. Setelah ketiga panah ditembakkan, ketiga murid iblis yang bersembunyi di batang pohon mungkin akan tinggal di sana selamanya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa batang pohon itu akan menjadi kuburan mereka. Rutenya berputar-putar, dan tidak masuk jauh-jauh. Terlihat bahwa para murid iblis itu juga tahu bahwa kedalamannya sangat berbahaya, dan bahkan mereka tidak berani masuk. Tapi altar itu relatif dalam, Chen Xiang akan menghancurkan altar itu. Altar itu memiliki kekuatan yang menakutkan, tidak hanya dapat berkomunikasi dengan dunia iblis, tetapi juga membangunkan beberapa orang kuat yang sedang tidur di sini, dan bahkan membiarkan kain kafan itu ada di sini. Arai diangkat. Harus ada pengorbanan untuk memberikan persembahan, agar iblis di sisi lain dunia iblis dapat melepaskan kekuatannya, atau mengirimkan beberapa hal yang berguna. Umumnya, pengorbanan itu untuk orang yang masih hidup. Tiba-tiba, tanah bergetar, dan suara pertarungan sungguhan datang dari kejauhan. Chen Xiang terkejut, dan melompat ke tempat yang tinggi di atas pohon. Melihat ke depan, dia melihat banyak orang berbaju hitam memegang belati besar. Selusin atau lebih jadi diretas orang. Mereka adalah iblis manusia, dan jumlahnya banyak, jumlahnya ratusan, dan mereka mengelilingi 10 atau lebih orang dengan erat, dan ada 30 dari mereka yang bertindak pada saat yang sama. Ini dikendalikan oleh 6 orang. Naga kecil, cepat dan temukan ke-6 orang itu, kata Chen Xiang, lalu berlari ke depan dengan sangat sembunyi-sembunyi. Saat Chen Xiang mendekat, Long Shui dengan cepat menemukan di mana 6 orang itu. Chen Xiang menyimpulkan bahwa 6 orang ini datang ke sini 3 tahun lalu. Jika tidak mungkin menemukan begitu banyak setan. Ke-6 orang ini tidak bersembunyi di batang pohon, tetapi di kanopi pohon, dan dari waktu ke waktu melemparkan beberapa pedang pendek dari atas untuk menyerang 10 orang atau lebih. Ini dari sekte pedang bangga dan sekte prajurit binatang. Chen Xiang terkejut, Wu Qianqian mengatakan kepadanya bahwa murid-murid dari sekte pedang bangga dan sekte prajurit binatang bergabung, dan menyuruhnya untuk waspada terhadap murid-murid ini. 2 sekte. Ada Gan Jiujian di Aojianzong. Chen Xiang mempermalukan Gan Jiujian ini dengan kejam sebelumnya. Mustahil bagi Gan Jiujian untuk tidak menyimpan dendam, tetapi Chen Xiang tidak terlalu peduli sekarang. Jika pihak lain ingin jika Anda membunuhnya, dia pasti akan melawan, dan menggunakan cara brutal untuk membunuhnya. Dengan satu tembakan panah, Chen Xiang meledakkan seorang murid sekte iblis berkeping-keping dengan panah hitam tebal, dan kemudian menembak satu demi satu. Beberapa anak panah, sementara para murid sekte iblis itu masih ragu, mereka sudah ditangani. Murid-murid sekte iblis ini tidak terlalu kuat. Pada tahap ketiga alam bela diri sejati, bahkan dengan perisai ki sejati, mereka benar-benar rentan terhadap panah-panah Chen Xiang yang dipadatkan melalui panah kematian-kematian dengan ki sejati Qian Kun. Manusia dan iblis itu tidak mengerti, para murid dari Proud Sword Sect dan Beast Woman semuanya lega, jika semua manusia dan monster ini terbang,
mereka hanya akan ditangkap. Chen Xiang berjalan ke arah mereka, masih memegang Dead Demon Crossbow di tangannya. Ketika selusin orang melihat Chen Xiang mendekat, saraf mereka menegang lagi, seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh. Gan Jiujian dan yang lainnya tidak bodoh, jadi mereka secara alami dapat melihat bahwa ratusan setan ini sedang dimanipulasi oleh orang lain, dan suara ledakan tadi seharusnya berarti bahwa manipulator itu terbunuh Demon Crossbow, segera mengerti bahwa Chen Xianglah yang menyelamatkan mereka. Ini membuat mereka merasa sangat tidak nyaman, karena mereka semua ingin membunuh Chen Xiang, salah satunya karena Chen Xiang bernilai 15 juta kristal, dan yang lainnya karena Chen Xiang memiliki reputasi yang hebat, bahkan membunuh Chen Xiang akan membuatnya terkenal. Tapi sekarang mereka tidak berani berbuat apa-apa, karena mereka tahu jarak antara mereka dan Chen Xiang. Murid dari sekte pedang bangga memiliki temperamen buruk dan sangat sombong, bahkan jika mereka diselamatkan, mereka tidak menghargainya, dan murid dari sekte bela diri binatang selalu diindoktrinasi oleh sekte untuk membuat mereka membenci Tai. Sekte Wu dan Chen Xiang, jadi murid ini sering pergi ke perbatasan sekte Tai Wu untuk diam-diam membunuh beberapa warga sipil untuk memberi makan monster mereka, tetapi karena Chen Xiang mengatakannya terakhir kali, mereka tidak berani datang lagi akan musnah. Chen Xiang melihat bahwa 10 orang ini semuanya memiliki wajah jelek, seolah-olah dia adalah penghinaan besar bagi mereka dengan menyelamatkan mereka. Dia diam-diam menyesal karena usil sekarang, tetapi jika dia tidak menyelamatkan mereka, 10 orang ini akan mati. Akan ditangkap sebagai korban, dan konsekuensinya akan luas. Kami tidak akan berterima kasih, kata Gan Jiujian dengan dingin. Aku tidak mengucapkan terima kasih, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Apakah kamu ingin mendengarnya atau tidak? Aku harus mengatakannya. Chen Xiang hanya memberitahu mereka. Meskipun hati mereka terkejut, mereka juga terkejut. Terkejut ketika Chen Xiang menemukan konspirasi ini, saya merasa kagum, tetapi saya merasa sangat kesal dan diam-diam cemburu. Kenapa aku harus percaya padamu? Kata seorang murid dari sekte prajurit binatang. Percaya atau tidak, saya harap Anda tidak membahayakan seluruh kelompok. Seperti yang dikatakan Chen Xiang, dia mengeluarkan pisau pembunuh iblis Qinglong, dan mulai membunuh monster manusia yang berdiri diam, dengan kecepatan itu, jenis itu. Teknik pisau brutal, membuat 10 atau lebih orang ini berkeringat, tetapi mereka bahkan lebih cemburu. Tepat ketika Chen Xiang setengah jalan membunuh, terdengar raungan yang sangat menjijikkan, dan pada saat yang sama, energi iblis yang ganas menyerang. Chen Xiang dapat segera memastikan bahwa ini adalah monster-monster yang sangat kuat dengan kekuatan yang kuat. Benar saja, benda seperti buaya tiba-tiba menukik masuk. Itu besar, panjang 3 kaki, ditutupi dengan baju besi yang sangat kaku, cahaya hitam yang bersinar, dan udara hitam yang nyata bertiup keluar dari mulut besar yang penuh dengan gigi tajam. Binatang buaya datang ke sini, ia mulai menggigit monster manusia itu. Yang mengejutkan Chen Xiang tak henti-hentinya adalah bahwa binatang buaya ini sebenarnya memiliki kecepatan teleportasi, keringat dingin sudah keluar di dahinya, karena binatang buaya ini sangat kuat. Gan Jiujian dan yang lainnya terlalu ketakutan untuk bergerak, energi jahat yang terpancar dari monster buaya besar membuat kaki mereka lemas ketakutan. Benda besar ini dengan cepat melahap monster-monster itu, dan kemudian menatap Chen Xiang, dengan sepasang mata tiba-tiba yang sangat menakutkan. Kemarilah! Ketika Long Sui berteriak, Chen Xiang sudah menghilang, dan mulut besar buaya itu digigit kosong, menggigit pohon besar. Chen Xiang memiliki ketakutan yang tersisa di hatinya, jika dia sedikit lebih lambat sekarang, dia mungkin telah digigit berkeping-keping oleh mulut yang kuat itu. Dalam perjalanan, dia berdoa agar dia tidak bertemu dengan monster-monster yang begitu kuat, tetapi sekarang dia masih bertemu dengannya, dia hanya bisa diam-diam menghela nafas atas kesialannya. Ketika Gan Jiujian dan yang lainnya melihat monster buaya ini menyerang Chen Xiang, mereka sangat gembira dan melarikan diri dengan cepat,
yang membuat Chen Xiang mengutuk secara diam-diam. Dan cerita kali ini pun berakhir, sampai jumpa di chapter berikutnya.